Jadi jangankan kufur yakhruju minal millah, yang keluar dari Islam, ada kafir yang la yakhruju minal millah, yang tidak keluar dari Islam. Disebutnya kafir apa, Bu? Kufur nikmat. Boro-boro kafir nu bolongkotan, nu kufur nikmat saja tigebrus neraka. Gitu. Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu tahu hadisnya lah. Nabi waktu Isra Mi'raj gening, Bu. Ya, diperlihatkan kepada Nabi neraka, uritunas, diperlihatkan neraka. Fa iza aktsaru ahliha an-nisa, ketika melihat neraka, bray, mayoritas penduduknya adalah perempuan. Yakpurna, kata Nabi, mereka kafir, kufur. Maka pertanyaan sahabat pada saat itu, ayakfuru billah. Wahai Nabi, perempuan yang mayoritas di neraka itu karena mereka kafir kepada Allah? Oh, kata Nabi, tidak. Yakpurnal ashir, mereka kufur kepada suami. Kafir kepada suami. Bagaimana makna kafir kepada suami? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Selepas kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan, kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul kembali di tempat yang insya Allah dimuliakan Allah ini, tentunya dengan niatan menjalankan salah satu kewajiban dari Allah, yakni thalabul ilmi, untuk memperkuat kualitas iman, ilmu dan amal soleh kita bersama. Ikhwatu iman rahimakumullah, pada kajian Ahad di pagi hari ini, insya Allah kita akan lanjutkan pembelajaran kita dengan ilmu-ilmu agama, yang mana alhamdulillah pada kesempatan ini kita berkesempatan belajar kembali bersama Ustadz Farid Wajdi. Alhamdulillah beliau sudah berada di hadapan kita semua, dan tema yang akan dibawakan pada kajian pagi hari ini terkait dengan jauhi perbuatan induk dosa. Mudah-mudahan dapat menjadi tambahan hazanah keilmuan bagi kita, dan tentunya menambah motivasi bagi kita agar kita menjadi pribadi yang lebih taat dan lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, hadirin sekalian, sebelum kajian dimulai, mari kita persiapkan penglihatan, pendengaran dan perhatiannya kepada apa-apa yang akan saya sampaikan, yang insyaallah akan sangat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Dan bagi jamaah sekalian, silakan untuk menempati tempat duduk yang masih kosong di bagian depan di dalam masjid, baik untuk ibu-ibu dan untuk bapak-bapak. Silakan agar pelaksanaan kajian pada kali ini berlangsung dengan tertib dan nyaman. Baik, ikhwatu iman sekalian, kajian kita mulai. Pada Ustadz dipersilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'du. Bapak Ibu ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dalam suasana dingin, Pak, tiris,
Kita sekalian bisa memaksakan diri untuk datang ke pengajian, ke majelis taklim. Mudah-mudahan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan solihan mutakabbalan. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, setiap manusia terlahir dalam keadaan mulia. Jadi setar manusia semuanya sama, mulia. Walaqad karramna bani Adam. Kami sudah memuliakan anak turunan Adam. Walaupun anak itu terlahir dari orang tua haram jadah. Jadi teu aya budak nu haram jadah mah kolot. Makanya setiap manusia terlahir mulia. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fitrah itu dua. Yang pertama bertauhid, yang kedua bersih dari dosa. Walaupun tadi dari orang tua yang haram jadah. Nah, apa yang disebut dengan mulia? Bapak Ibu, mulia itu bisa diartikan terhormat. Mulia itu bisa diartikan berharga. Mulia itu bernilai. Makanya bandingannya ada benda yang disebut dengan logam mulia. Naon bu logam mulia? Emas. Lihat. Gitu. Karena dia logam mulia, maka bernilai berharga. Jangankan satu gunung, jangankan satu kolam, sanesa ember, sapanyiuk, sagelas, sagram oge sajuta. Sagram sajuta. Ini menggambarkan bernilai berharga, Pak. Gitu. Padahal uang 1 juta kalau beli pasir meser ke sikma satreken, meser batu satre, tapi meser emas mah sagram. Kumaha lamun emasna satre. Ini ngembangabarkan mulia, gitu Pak. Nah itu terlahir setiap manusia setarnya sama Pak, gitu, ya. Teu aya nu hina, setarnya mulia. Komo nu lahir di Mulya Sari. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata yang mesti hati-hati, hidup itu bagaimana mempertahankan kemuliaan. Hidup itu kan sebetulnya bagaimana setar dari Allah mulia, tetap mulia. Ketika pulang, mulia, bahkan lebih mulia. Makanya itu kita tidak akan hina, tidak akan jatuh derajat, jatuh kemuliaan lamun digogoreng ku batur moal. Kalau dibuli, dicaci, dimaki, tidak akan membuat derajat kita, kehormatan kita jatuh. Yang akan membuat kita jatuh kalau kita melakukan perbuatan yang hina. Jadi hina teh sanes kuno sanes Pak, ku urang. Ketika kita melakukan dosa, maka pada saat itu juga langsung turun derajat. Pada saat itu, lihat kita umpamanya oknum pejabat yang luar biasa gagah perkasa ketika punya jabatan. Gitu, mobil dinasnya, kemudian pengawalnya, serinenya apa? Wah, luar biasa 24 jam. Itu luar biasa dihargai, ditemani, dikawal. Tapi ketika diumumkan dia koruptor, pada saat itu juga langsung jatuh. Padahal untuk sampai puncak seperti itu, karir itu lama merintisnya. Tapi untuk jatuh, untuk hina ternyata tidak lama Pak. Berjuang sekuat tenaga, bagaimana kita menjauhi sumber-sumber yang membuat kita sekalian turun kemuliaan.
Kuncinya tebihan dosa. Induk perbuatan dosa. Yang pertama, induk perbuatan dosa itu, Bapak Ibu, yang disebut dengan sombong. Yang disebut somse. Sombong sekali, Pak. Itu. Bahasa Sunda mana wan sombong teh? Naon sombong teh? Naon? Gede urang. Itu. Sombong, Pak. Ini sumber dosa pertama. Kenapa? Karena dengan perbuatan sombong, iblis tidak mau sujud kepada Adam. Usjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sujud ke Adam, maka semuanya sujud kecuali iblis. Pak, ada iblis, ada setan, ada jin, ada jun, Pak. Jin dan Bapak Ibu sekalian, yang diperintah ibadah itu siapa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu. Yang diperintah ibadah itu manusia dan jin. Itu. Manusia kelihatan, jin tidak kelihatan. Kita tidak bisa melihatnya, dia bisa melihat kita. Wa yarakum min haitsu la tarawnahum. Dia bisa melihat kita dari arah yang kita tidak melihatnya. Makanya kalau ada orang yang bisa melihat jin, nah itu Pak, pertanyaan imannya. Gitu. Nah, mbahna jin ngarana iblis. Mbahna jin namanya iblis. Itu. Nah, kalau setan itu yuwaswisu pisudu minal yuknu kecewis. Jadi kecewis itu bahasa Quran, Pak. Gitu. Jadi ibu bapak mau ngaji teu kudu ngaos. Teh setan. Itu nu kecewis. Jadi yang menolak itu adalah iblis. Itu pasajadu ila iblis, mbah najin. Aba menolak, wastakbaro, dan apa istikbar itu? Istikbar itu adalah sulasi mazid fi dari kaburo. Jadi kalau wajannya fa'ala ayat istab'ala. Ini santri Pak. Gitu. Kalau kaburo jadi istakbaro. Kaburo besar. Allahu Akbar. Merasa besar. Kalau merasa besar, besar kecil. Merasa pintar bodoh. Ngaraos kasep teu. Ngaraos ngora Pak. Ngora kolot. Itu. Nah, ini abawas takbaro, rarasaan. Rarasaan teh besar. Itu gede. Itu. Nah, makanya di ayat lain Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada iblis, "Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk?" Kunaon si laing teu daek sujud padahal nu nitahna teh kaula. Lain Adam nu nitah sujud ka anjeun teh tapi kaula nu nyiptakeun anjeun. Maka jawaban iblis, ana khairum. Nah, ini Pak. Saya lebih baik ketimbang Adam. Kenapa?
Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan Adam dari tanah, saya kau ciptakan dari api. Api lebih baik ketimbang tanah. Orang yang merasa lebih baik itu adalah orang sombong. Makanya Bapak Ibu, sesoleh apapun, itu sepintar apapun, tidak boleh merasa lebih baik ketimbang yang lain. Nabi kita satu sudah pasti masuk surga, sudah pasti dosanya diampuni, sudah pasti dimaksum. Wallahu ya'simuka minan nas. Tapi Nabi walaupun begitu, dia tidak kurang istighfarnya 100 kali. Cik pak hari istighfar teh naon? Minta ampun. Lamun minta ampun maknanya bahwa merasa dirinya banyak kekurangan dan kesalahan, padahal manusia yang langsung dicap Allah sebagai contoh terbaik. Orang yang dicap Allah sebagai qudwah, sebagai uswah, manusia terbaik yang pasti masuk surga terlepas dari kesalahan, masih istighfar. Dan istighfarnya bukan 1, 2, 100 kali. Menggambarkan Bapak Ibu, yaitu sesoleh apapun tidak boleh merasa paling baik. Karena paling baik itu celah lahirnya sifat sombong. Abu Bakar Siddiq ketika diangkat jadi khalifah, dalam khutbah iftitahnya langsung berpidato, lastu bi khairim minkum. Wahai sahabat, jangan kau anggap saya yang kalian pilih menjadi khalifah, pemimpin, manusia terbaik dibanding kalian. Kenapa? Karena kalau sudah ana khairu minhu, lebih baik, nanti itu jadi celah lahirnya sifat sombong. Ibu ngaos moal. Pak ngaos moal. Nah, nu ngaji nage apa keur ololeho. Naon ololeho teh, Pak? Diajar abatasan nage apalah tuh. Lihat, Pak. Ini bintik-bintik sifat sombong. Karena nanti yang disebut sombong itu kan batrul haq, menolak kebenaran. Menolak kebenaran. Itu. Kan dalam hidup itu kan ungdur makola wala tangdur man kola. Perhatikan ucapannya, jangan diperhatikan orangnya. Walaupun mungkin keluar dari anak kita, Bu, anak kecil, kalau nasihatnya bagus terima, leres deh. Mamah main HP wae tuh tos adan. Lah gandeng budak leutik. Perhatikan ucapannya, bukan orangnya. Bapak Ibu, sok sanajan tina bool hayam, ari endog mah ulah diteruskan, Pak. Itu, Pak. Itu, ya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena celahnya di sini, gitu, ya, celahnya. Dan yang namanya Bapak Ibu sekalian, sombong itu memang tidak boleh, sangat tidak boleh, gitu. Kecuali memang ada pengecualian, Pak, gitu. Kenapa sombong tidak boleh Bapak Ibu? Karena sombong melahirkan sifat kafir. Karena sombong melahirkan sifat kafir. Makanya tidak boleh kesombongan itu. Nah, oleh karena itu, kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian, di surat Ghafir ayat 5-6, innalladzina yujadiluna fi ayatillahi, sesungguhnya orang-orang yang mujadalah, yang menolak ayat-ayat Allah, itu tidak punya alasan yang jelas, tidak punya alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, nggak punya argumentasi yang kuat, gitu. Inhum illa kibrun, yang membuat mereka menolak Allah, menolak ayat Allah karena sifat kibr, sifat sombong. Kesombongan ini menutupi kebenaran. Padahal jelas Bapak Ibu sekalian, tidak layak kalau bagi orang mukmin, gitu, ya,
Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memutuskan, tidak ada pilihan kecuali menerima. Jadi, kalau dari ucapan, perkataan, firman yang datang dari Allah, yang datang dari Rasul, wajibul kudu diterima. Walaupun bertentangan dengan hawa nafsu. Wa makana lil mu'minin wala mu'minah. Tidak layak bagi orang mukmin laki-laki dan perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amran, kalau Allah sudah memutuskan, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, dia mencari keputusan di luar keputusan Allah dan Rasul, nggak ada, Pak. Itu kalau jelas Qur'annya, jelas hadisnya, sami'na wa ata'na, walaupun berat dan bertentangan dengan hawa nafsu atau yang menyampaikannya dianggap lebih rendah ketimbang kita. Itu. Makanya Bapak Ibu, kesombongan itu memang dilarang. Nah, ada sahabat bertanya, Rasul, gitu, termasuk sombong enggak kalau saya pakai kendaraan bagus, kalau saya pakai pakaian bagus, kalau saya pakai jam tangan bagus, apakah itu termasuk kesombongan? Bukan, itu man. Innallaha jamil yuhibbuz jamal. Allah itu indah, mencintai keindahan. Itu tasawiyos eta mah. Bahkan Rasulullah menyampaikan, Allah mah suka kalau kita diberi rizki, ayyuro atharo nikmatihi alaihi, nikmat dari Allah itu diperlihatkan. Bapak gaduh artos, ibu seueur artos, ari acuk compang, dekil ende plus kucel. Juhud, salah kaprah. Nggak jadi masalah. Sebab kata Rasulullah, yang disebut sombong itu batrul haq. Definisi sombong itu menolak kebenaran, Pak. Definisinya kebenaran dari siapa? Kebenaran dari ayat itu. Setiap yang menolak kebenaran dari Allah, bentuknya apa saja, itu namanya sombong. Makanya tadi gitu, seluruh firman Allah, seluruh ayat Quran yang jumlahnya 6.236 ayat harus sami'na wa ata'na. Karena kalau tidak, Bapak Ibu, ini bahaya. Gitu. Kalau tidak bahaya. Gitu. Yang kedua, yang termasuk sombong itu batrul haq wa gomtunas, menghina. Menghina, Pak. Jadi kalau ke Allah, menolak agama Allah, menolak ayat-ayat Allah, menolak sabda Rasulullah, ieu mah ayat eta kaharti asa teu sesuai jeung zaman. Itu Pak, bentuk penolakan itu sudah ada kiber. Nah, kalau ke manusia, ke makhluk, yang disebut sombong itu menghina. Gitu. Kata Rasulullah, cukup bagi seseorang gitu, termasuk sombong, ayah kirol akhohu muslim, dia menghina, merendahkan orang muslim. Kan bentuk apapun kesombongan dalam bentuk kehinaan nggak boleh, Pak. Pokoknya Rasulullah SAW menggambarkan bentuk-bentuk kesombongan, Bapak Ibu sekalian, cara jalan itu bisa menggambarkan bentuk sombong. Gitu, jalan teh siga ek ngahakan naon? Jalan, Bu. Jalan gak gitu. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maroh. Jangan berjalan di muka bumi dalam keadaan somse. Ada sahabat yang jalannya memakan jalan. Sombong. Kata Rasulullah, innaha lamasyiatus syaitan. Kalau mau tahu bagaimana cara setan berjalan, tasiga eta. Jadi jalan nu ngahakan jalan teh eta teh jalana setan. Haram hukumnya illa fi mithli hadzal mawatin, kecuali lagi perang. Taker perang mah teu nanaon. Banyak ka musuh, Pak, jalanna melehoy. Di hadapan Israel mah kuduan ya. Makanya lihat anak-anak Gaza, Pak, walaupun rumahnya runtuh, dibom gitu, tapi mereka berdiri tegak gitu ya.
mengungkapkan rasa kebanggaan atas negaranya, atas agamanya. Gitu. Walaupun bom itu dia, bahkan mereka mengungkapkan rasa kesombongannya di atas. Gitu. Ya, itu Pak. Itu. Karena sombong itu hanya boleh illa bimithli hadzal mawati. Sombong kepada orang sombong gitu. Gitu. Tapi di sisi lain mah nggak boleh. Gitu, nggak boleh. Bapak Ibu sekalian sombong. Umpamanya Rasul pernah menegur. Ayah sahabat barang tuang kupanangan kenja. Cek Nabi kul biyaminik. Makanlah dengan tangan kanan. Bu, siapa yang suka makan dengan tangan kiri? Sanu sok dahar kulengan kenja. Setan. Fa inna syaitan yaqulu wa yashrabu bis-siman. Hanya setan yang suka makan minum dengan tangan kiri. Makana lamun aya jalma dahar nginumna kulengan kenja eta teh siga setan. Ulah disetankeun. Nah, ada sahabat yang makannya dengan tangan kiri, kata Nabi kul biyaminik. Makan dengan tangan kanan. Kata sahabat itu, oh, la astati Rasul, saya mah nggak bisa, udah kidal abi mah. Ti alit geti lahir abi mah tos biasa kuno kenca, padahal tangan kanannya ada dan sehat. Maka kata Rasulullah, ma manaka illal kibar, tidak ada yang menghalangi dirimu untuk makan dengan tangan kanan kecuali sifat sombongmu. Kalau tangan kanan masih sehat, Bapak Ibu sekalian, makan dengan kanan kiri disebut oleh Nabi sombong. Itu karena syariat sudah mensunahkan makan itu dengan tangan kanan. Bahkan disebut yang makan tangan kiri setan. Ia maksa alasanana tidak terbiasa. Kan yang kanan mabu disyariatkan dalam hal yang baik-baik kan yang kanan. Karena Rasulullah yuhibbut tayammuna. Rasul marah sepen pisan mendahulukan yang kanan. Pitana ulihi wa tarojulihi wa pisa'nihi kulihi. Pakai sendal, pakai sepatu, pakai baju. Termasuk nyisir, termasuk dalam segala keadaan. Sampai Nabi mah pernah memberi. Itu ternyata memberi saja mendahulukan yang ada di sebelah kanan. Bilal di sebelah kanan, Abu Bakar di sebelah kiri. Nah, Nabi teh memberi ke Bilal. Sahabat protes, Rasul, kenapa kau dahulukan Bilal? Kau istimewakan Bilal, kau muliakan Bilal. Abu Bakar kan lebih mulia. Itu mertuamu, itu orang yang pertama masuk Islam, menyertai hijrah ke Madinah. Ini kemuliaannya tidak ada tandingnya. Tapi kenapa dalam hal ini kau dahulukan Bilal? Maka kata Nabi, al-aiman pal aiman, yang mesti didahulukan yang ada di sebelah kanan, yang ada di sebelah kanan. Lain salah abdi, salah diuk Abu Bakar. Bongan duduknya di sebelah itu Pak. Itu sampai begitu Pak. Itu ya, khawatir nanti termasuk tadi sombong. Termasuk dalam berpakaian, dalam makan, kul makan, wasrob minum, walbas berpakaian, bigoeri saropin. Satu, jangan berlebihan, jangan mewajirkan. Wala makhilah, jangan sampai makan, minum, berpakaian jadi jalan kesombongan. Gitu. Ibu nuju di gacoan, cetrek lagi di sini. Kalau niatnya sekedar impong nggak jadi masalah. Tapi kalau niatnya itu bentuk kesombongan, nggak boleh Pak, nggak boleh. Gitu. Aino di sisi jalan matara dipoto. Hati-hati. Wah, pakaian nganggo tiung merek tertentu yang mahal meni pede. Makanya lihat gitu, hati-hati pakaian, makan, minum bisa jadi jalan ke itu, minum kopi di Starbucks di foto. Padahal ke Israel. Nu sisi jalan we. Tahu di saudara kita. Itu bisa jalan kesombongan. Gitu. Abu Bakar pernah bertanya kepada Rasulullah, Rasul, gitu, pan ada hadis, gitu, ya, orang yang melajurkan pakaiannya tidak akan dipandang oleh Allah.
jauh dari rahmat Allah. Abu Bakar kaget datang ke Rasul, Rasul kadang-kadang pakaian saya melebihi mata kaki. Gitu. Apakah saya termasuk sombong? Kata Rasulullah bahwa Abu Bakar, innaka mimman latab aluhu kadzalik. Engkau tidak masuk yang sombong. Pak, di zaman dulu kalau pakaian kayak pengantin gini Pak, diseret itu teh gambaran kesombong. Makanya kenapa harus cingkrang di atas mata kaki. Nah, bagaimana gitu kalau di bawah mata kaki termasuk sombong, maka tanya diri. Itu engkau tidak termasuk. Makanya kalau kita memahami gitu, itu mesti cingkrang teh sabab Bapak Ibu sekalian dikhawatirkan kalau meluberkan itu termasuk sombong. Itu atau dikhawatirkan umpamanya kena najis, kan bisa. Itu. Tapi tidak setiap yang melajurkan pakaian itu termasuk sombong. Buktinya Abu Bakar. Berarti dilarang itu ilatnya kalau sombong. Nah, bagaimana kalau pakai pakaian pendek sombong? Nah, berarti pakai pakaian apapun kalau sombong mah tidak boleh. Itu. Nah, Bapak Ibu, kenapa tidak boleh? Ah, Bapak Ibu sekalian, karena nanti kesombongan itu pintu masuk ke kafiran. Makanya sifat kiber, sifat sombong, jangankan sagede enjum. Ari enjum sagede kumaha Pak? Sombong mas sagede siki sasawi wae ngahalangan ke surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibar. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sifat kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Sekecil apapun itu menghalangi masuk surga. Kenapa? Karena sifat ini gitu bisa melahirkan lahirnya sifat kafir. Sifat apa Bu? Kafir. Kan yang namanya kafir Bapak Ibu sekalian dalam bentuk apapun tidak boleh. Gitu. Pan kafir itu ada dua. Ada kafir yakhruju minal millah, ada kafir la yakhruju minal millah. Ada kafir yang keluar dari Islam. Itu Pak. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal mus itu kafir. Gitu Pak. Itu. Kemarin makar masa toleransi katanya tidak boleh atuh menyebut kafir. Disebut apa? Kenapa orang kafir? Disebut non muslim. Makanya surat Al-Kafirun juga nanti terjemahnya jadi surat apa? Non muslim. Sesungguhnya orang-orang non muslim mereka akan masuk ke dalam non surga apa non? Dalam keadaan non stop sok. Hoyong pakai non malah. Pak. Kafir itu ada yakhruju minal millah, keluar dari Islam. Hati-hati Bapak Ibu, gitu. Ada yang disebut dalam surat An-Nisa ayat 150 151 itu orang yang disebut orang kafir yang sebenar-benarnya. Kafir bolongkotan. Innal ladzina yakfuruna billah wa rusulihi, orang kafir kepada Allah dan Rasul Allah. Wa yuriduna ayyuparriqu bainallahi wa rasulihi, dan punya maksud memisahkan Allah dan Rasul. Gitu. Memisahkan Allah dan Rasul, Bapak Ibu, kalau di kita ada yang disebut Qur'ani atau inkarus sunnah. Itu memisahkan Allah dan Rasul. Wa yaquluna nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'din. Dan dia berkata kami beriman kepada sebagian Rasul tapi tidak beriman kepada Rasul yang lain. Gitu. Kan Nabi Musa percaya, kan Nabi Isa tidak percaya, kan Nabi Muhammad tidak percaya. Kan Nabi Musa percaya, kan Nabi Isa percaya, kan Nabi Muhammad tidak percaya. Itu adalah nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Wa yuriduna ayyatakhidu baina dzalika sabila, dan dia mencari jalan tengah untuk mendamaikan kafir dan iman. Itu. Bapak Ibu sekalian lihat. Ulaika humul kafirun haqqo. Siapa yang mendamaikan Pak? Semua agama benar, semua agama akan masuk surga. Siga si mama geuning ayeuna nu rame. Mama naon Pak?
Siga mama geuning anu rambutna panjang nu ayeuna rame Pak. Ya Allah, semua agama akan masuk. Nah itu wa yuriduna ayatta itu baina salika sabila, gitu ya, menggabungkan seluruh agama. Ulaika humul kafiruna haqqo, itulah orang kafir yang sebenar. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi jangankan kufur yakhruju minal millah, yang keluar dari Islam, ada kafir yang la yakhruju minal millah, yang tidak keluar dari Islam. Disebutnya kafir apa Bu? Kufur nikmat. Boro-boro kafir nu bolongkotan, nu kufur nikmat saja tigebrus neraka. Gitu. Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu tahu hadisnya lah. Nabi waktu Isra Mi'raj geuning Bu. Ya, diperlihatkan kepada Nabi neraka, uritu nar, diperlihatkan neraka. Fa iza aktsaru ahliha an-nisa, ketika melihat neraka, bray, mayoritas penduduknya adalah perempuan. Yakpurna, kata Nabi, mereka kafir, kufur. Maka pertanyaan sahabat pada saat itu, ayakfuru billah. Wahai Nabi, perempuan yang mayoritas di neraka itu karena mereka kafir kepada Allah? Oh, kata Nabi, tidak. Yakpurnal ashir, mereka kufur kepada suami. Kafir kepada suami. Bagaimana makna kafir kepada suami? Idza ahsanta ila ihdahunna dahra. Kalau bapak sebagai suami memberi kebaikan kepada ibu lamanya 1 tahun. Tummaroat min kasyai, terus ada keinginan ibu dalam 1 tahun itu hanya 1 yang tidak terpenuhi. Ini ingatnya kepada yang tidak terpenuhi. Emut nate kanu henteu, kanu dipasihan mah teu emut. Gitu. Hoyong ngabaso dipasihan. Hoyong seblak pasihan. Hoyong jalan-jalan ka Galunggung dianter. Ka Mayasari dibarengan. Hoyong ka Pangandaran, ya hoyong ka Masjid Al-Jabar. Cuman dari setahun itu ada keinginan ibu 1 yang tidak terpenuhi. Eta kamari lebaran hoyong kenging THR tiba bapak teh 2 kilogram emas. Eta emut nate da kanu hiji, bukan tidak mau mama tuh bapana ge teu mampu. Nah, inget nate kanu teu mampu. Makanya keluar komentar lah khairu min kakotun kang raraosan mamah mas salila mamah dihukum ku akang jadi istri akang asa can pernah sakali oge mamah dipangbagjakeun. Namanya apa Bu? Kufur nikmat. Halodo 1 tahun lantis ku hujan. Kebaikan suami demikian banyak hilang dalam sekejap karena ada keinginan yang tidak tercapai. Jadi emut nate karena salahna, karena kurangna. Jadi kufur nikmat. Itu. Makanya kenapa sombong tidak boleh? Karena ujungnya ke sana, Pak. Gitu. Makanya sombong jangankan segede enjum, segede siki sawe tidak boleh. Demikian kekafiran karena itu efek dari kesombongan. Makanya ibu terima saja suami ibu plus kelebihan dan kekurangan. Teu ditarima ge tetap salaki urang. Leres teu? Nah, asa boga salaki teh. Teu kaing bahasa kitu keluar, itu tanda berarti tidak bersyukur. Ulah nyalahkeun batur kan ibu nu milihna. Itu terima saja. Bahasa lain berdamai dengan keadaan. Hoyong bahagia mah gampang, berdamai dengan keadaan. Terima suami kita apa adanya, terima istri kita apa adanya, terima anak-anak kita apa adanya, terima keluarga besar apa adanya. Eta biasana lamun teu narima teh sumber konflik. Makanya karareuh karena nggak berdamai dengan padahal sudah nggak bisa dipisahkan. Leres teu? Aing boga budak teh eueuh nu sahulueun. Ya, terima saja, nggak diterima pun juga anak kita. Gitu, darah daging kita, hasil didikan kita. Coba, gitu. Kalau memahami ini bahagia gerasok. Gitu.
Nah, Bapak Ibu, ini sumber dosa yang pertama. Naon Bu? Sombong melahirkan kekafiran. Gitu, makanya nggak perlu sombong. Gitu, ya. Tawadu saja, tarama waduit. Gitu, rendah hati. Itu apa sih yang mau disombongkan? Terus tuh Pak. Gitu, ya. Gitu. Nanti sebetulnya Pak, ada kesombongan yang paling sombong. Apa kesombongan yang paling sombong? Itu wa idza qila lahumut taqillah akhadathul izzatu bil ismi. Kalau dikatakan bertakwa kepada Allah, jauhi perbuatan dosa maksiat, maka dia sombong bangga dengan perbuatan dosa. Wah, ya mah pang dosa-dosana sombong bangga ku pagawean dosa. Ah, maneh mah teu salat sakali ge meuni deg-degan. Uik mati Jumatan 2 tahun biasa. Itu akhadatul izzat. Wah, yang mages. Pak, itu. Ya. Bapak Ibu pan aya kakara ke satengah gelas geus mabok urang mah. Jeung botol-botol. Itu akhadatul izzatu bil ismi, bangga dengan pekerjaan dosa. Eta mah teu beda sika aki-aki nu loba maksiat. Siga jalma miskin anu sombong, siga tukang dosa, mestinya dosa itu kan disumputkeun, ieu mah justru di-share. Coba Pak, sekarang mah orang melakukan dosa sudah tidak ada rasa, itu akhadathul izzatu bil ismi, bangga dengan perbuatan dosa, pahasbuhu jahannam, ujungnya neraka jahanam. Urang mah tara zakat oge sugan harta ngaleutikan ngalobaan. Gitu. Pak, kalau ada orang begitu, Bapak Ibu sekalian, ini jelas sombong, eta teh mun ceuk agama mah disungkun. Disungkun, diantar ka hayangna. Nanti ada saatnya Allah jatuhkan sekaligus. Yang kedua, Bapak Ibu, sumber segala dosa itu, yang kedua namina Bapak Ibu serakah. Serakah. Serakah teh bahasa Sundana naon? Hawak. Hawak teh naon? Non? Kekedemasnya Pak. Kekedemas. Lamun dina sato siga naon? Siga monyet. Ari monyet siga saha? Siga monyet atuh Bu. Sakitu dina sungutna, dina leungeunna, dina sukuna nu merecau teh terus we dibawa, padahal geus manehna geus teu bisa narima. Tah itu gambaran serakah. Kenapa serakah jadi sumber segala dosa, induk dosa Bapak Ibu? Karena dengan serakah bapak kita Nabi Adam diusir dari surga. Pan dulu Allah teh bilang ke Nabi Adam, wa ya Adam uskun anta wa zauzukal jannah wa kula minha ragadan haitsu si wala taqraba hadihis sajarah fatakuna minad dolimin. Bapak Ibu, yang dilarang oleh Allah itu banyak atau hanya satu? Satu, hadihis sajaroh. Adam, Hawa, apapun yang ada di surga silahkan. Cuman yang satu ini jangankan dimakan, didekati saja tidak. Tidak boleh. Hadihis sajaroh. Bukan sajarota ini, bukan asjar, pohon-pohon, tapi satu pohon. Maknanya Bapak Ibu, nanti makanan ahli surga mah back to nature. Kembali ke alam. Tatangkalan, buah-buahan, sayur, mayur. Moal aya baso Bu di surga mah. Moal aya seblak, moal aya cimi, cihu, cireng, cibai, cilor, citul, moal aya. Moal aya. Sabab hadihis sajarah. Itu. Jangan mendekati pohon ini. Bapak Ibu, berarti makanannya back to nature. Bapak Ibu, kenapa seorang nabi yang dilarangnya hanya satu? Gitu. Yang lain kenapa bisa melanggar? Kenapa bisa melanggar? Bu, kalau yang dilarangnya 10, 20 bariekeun. Leres teu? Ini mah yang dilarangnya hanya satu. Siga kieu Pak, punten. Pami Bapak
kita suami istrina hiji, mungkin teu salah uih. Nikah tos 30 40 tahun salah balik gitu mungkin tak? Moal mungkin. Ai sehat mah. Tapi kalau istrinya ada 4, mungkin salah balik. Ya teh malam minggu ayeuna teh ka mananya. Lu ngelang Pak. Yang dilarang oleh Allah Nabi Adam hanya 1 pohon Pak. Bukan 10, bukan 20. Maknanya mudah. Gitu. Tapi kenapa sampai melanggar? Itu Pak. Maka alasannya Bapak Ibu lupa kalau lihat surat Toha. Kenapa lupa? Karena tidak punya kemauan kuat. Walam nakun lahu azma, tidak punya. Kenapa nggak punya kemauan kuat? Karena Nabi Adam dianggap rakus, tidak cukup dengan yang halal yang jumlahnya banyak. Makanya dalam kehidupan Bapak Ibu, gitu, coba banyak yang halalnya, banyak yang haramnya. Ya, seperti Bapak kita, banyak yang halal, yang haram nama sedikit. Innama harrama alaikumul maitata, bangkai. Tidak semua bangkai nggak boleh kan? Bangkai simet, bangkai lauk, wadama, darah. Darah tuh marus, sanes marus. Marus gitu. Kamari Idul Adha ditamperkeun getihna gitu Pak. Nah itu dipasak. Kalau darah yang menempel ke daging boleh Pak. Dasanes bade ngadahar daging, ngadahar darah, ngadahar daging. Ngan kaleresan aya sesa darah. Itu mah nggak jadi masalah. Walah mal hinjir, yang ketiga daging babi. Berarti daging nawungkonya Pak. Tulangna mah henteu. Kulitna mah henteu. Nah saur santri mah min itlaqil juz wa iradatikul, disebut sebagian maksudnya semuanya. Disebut sawareh maksudna kabeh. Samilah Pak siga tabat yada abi lahabi silaka, 2 tangan Abu Lahab. Kenapa disebut tangan? Yang celaka padahal hanya simbol, maknanya semua badan. Karena tangan itu maksudnya perbuatan. Abu Lahab melakukan pelarangan, penolakan dakwah Nabi dengan perbuatan yang simbol perbuatan itu adalah tangan. Duharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sudah terjadi kerusakan di darat, di laut disebabkan tangan. Tangan di sini adalah perbuatan manusia. Itu sama seperti itu Pak. Diurang seueur, coba belikan 2 ekor ayam. Dicanak Pak, sukuna wungkul mangga cenah. Ih geuning sukuna wungkul ari maneh. Pan saur Bapak 2 ekor cenah. Ah maneh mah teu nyekul. Teu nyekul maneh. Itu maksudna mah hayang. Itu Pak. Pawali wajhaka satrol masjidil, hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Makanya salatnya sabab wajahna wungkul Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim. Wajah itu gambaran badan. Makanya di KTP wakil badan namanya apa? Wajah, fotona foto wajah. Di paspor wajah. Lamun ibu bapak bade ngajodokeun tingali fotona, foto wajah, foto suku. Namanya foto suku. Itu sama. Walah mal hinjir, daging. Kenapa disebut daging? Sabab biasanya hewan yang kita minati dagingna. Mencit hayam hoyong naona daging. Domba dagingna. Sapi dagingna Pak. Pokoknya itu. Tapi bukan berarti badan keseluruhan tidak haram. Disebut sebagian, maksudnya semuanya. Masih ingat Bapak Ibu ilustrasinya? Itu minyak babi cap ikan, minyak ikan cap babi. Mana nu halal, mana nu haram? Minyak ikan cap babi halal haram. Minyak ikan capna babi halal haram. Halal. Ulah ningali capna minyak ikan zatna. Ayeuna minyak babi cap loba Pak ayeuna teh ek pilkada teh loba nu siga minyak babi cap ikan. Ujung-ujung ditariung nu tara ditiung.
Ujug-ujug make baju koko ya Pak. Nu tara ngaji ge ujug-ujug. Nah itu Pak. Bapak Ibu sekalian, itu walahmal khinzir, daging babi. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, sembelihan yang bukan karena Allah. Gitu. Umpamanya mencit hayam supaya naon? Eta darahna diurat-aret ka sabeudeureuan imah supaya ini rumah tidak kemasukan setan, padahal itu perbuatan setan. Itu sembelihan yang bukan karena hukum naha. Kan yang diharamkan mah sedikit, bahwa nanti ada yang diharamkan Bapak Ibu karena umpamanya tenggelam, karena jatuh, kalau sebelum disembelih ya haram, tertabrak ya Bapak Ibu. Tapi secara hukum sedikit Pak. Kalau dari minuman yang diharamkan apa? Innamal khomru. Khomer teh apa? Arak. Arak teh minuman keras, alkohol. Gitu. Ada cenah Pak Ustadz, abi mah teu mabok dah. Teu mabok ieu mangan 0,5%. 0,5%. Ma harama katsiruhu faqaliluhu haram. Yang banyaknya haram, sedikitnya pun haram. Abi mah korupsi dengan 1000. Tetap we haram. Itu. Jadi nah hukum mah gitu. Bapak Ibu sekalian. Gitu. Ya, itu kan yang diharamkan. Nanti ada yang diharamkan perbuatan. Gitu, Pak, Bu. Kalau Allah menghalalkan, tandanya buat kebaikan kita. Kalau Allah mengharamkan, tandanya buat keselamatan kita. Gitu. Ya, innamal ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, innamal khamru wal maisir wa ansab wal azar rizsum min amalis fastanibuhu la'alakum tub. Jauhan judi online supaya anjeun bagja. Salakina judi online hese di eureunnan di papatahan diduruk we. Oh, Pak, padahal bobogohanna ti SMA, Pak. Nah, tidak semudah berkeluarga mah Bapak Ibu. Bu, di Indonesia termasuk yang mengkhawatirkan yang melakukan judi online. Tidak kurang dari 3 juta. Pak, 3 juta. Katanya negara terbesar pelaku judi online. Ya Allah. Dengan perputaran uang tidak kurang 600 triliun. Ya Allah. Namanya juga maesir, Bu. Memang gitu rata-rata orang teh males cacapean, hayang beunghar bari teu capek. Iya kan? Makanya disebut maesir. Maesir itu yusrun, mencari uang dengan caramu mudah gitu. Sok Bu, aya main bola tebakan menang mana kan gitu. Motor ngaliwat tebakan nomornya berapa? Mobil ngaliwat nomornya berapa? Pak, kalau orang sudah terasuki dengan pikiran taruhan, judi nanaon ditaruhkeun. Ka abus ustad ge ditaruhkeun. Sok taruhan, ustad hadir moal. Oh, Pak. Itu. Padahal yang dihalalkan lebih banyak. Baik dari sisi zat maupun perbuatan maupun usaha lebih banyak gitu. Karena sifat apa Bu? Serakah, tidak cukup dengan yang ada. Punten Bu, lamun aya lalaki nikah deui sarakah teu? Cek nu dipayun mah henteu dah halal, cek nu dipenggar mah pan nganyeri teh haram Ustad. Aya ibu-ibu pan nganyeri teh haram Ustad. Bapak Ibu, Bu, kalau yang dihalalkan teu sarakah. Mun dihalalkeun teu sarakah. Kan kudu ngaca diri gitu bungkul. Gitu, gaji 500.000, budak 7, rumah ngontrak, motor ngridit, hayang kawin deui, Pak. Wani nekad. Di pahoyong nikah deui mah kudu wani ulah nekad. Wani teh pakai perhitungan. Gitu. Bapak Ibu, Bu, teu kalebet sarakah. Sok sanajan nu heureuy mah cenah sarakah sarua lalaki istri ge Ustad. Sarakah kumaha? Nya lalaki mah teu cukup ku hiji, istri mah hiji teh hayang ku sorangan.
anu salingkuh eta saraka. Nu salingkuh saraka. Itu, Pak. Nu salingkuh kakarak salangkah. Bapak Ibu sekalian. Makanya Pak, supaya urang ulah kagoda gitu, ya, kata Rasulullah luar biasa antisipasinya. Pak, sok kabita teu ku istri nu sanes. Nu normal pasti kabita Pak. Nu nyebut ente hiji teu normal atau dua sieun kudu ditukang. Nu normal kabita kan Rasulullah memberikan ilmu Pak, petunjuk. Kalau kalian tergoda dengan perempuan yang bukan istrimu, maka jangan dikejar. Komo dipinta nomor WA. Itu langkah setan. Buru-buru balik cek Kangjeng Nabi. Fa inna piha yang membuat engkau tergoda dengan wanita lain ada di istrimu. Semuanya ada jeung rasana ge sarua. Rasana sarua tuh Pak. Oh cenah beda. Wa zayyana lahumus syaitan. Yang menyebut beda itu ditajin oleh setan, dihiasi oleh setan. Yang haram wanita lain lebih menarik ketimbang istri sendiri. Eta mah geus kena guna-guna setan. Padahal mah semuanya sama, yang beda casingna wungkul Pak. Makanya lamun tertarik ku casingna kituan we. Pak, gambarannya antisipasi karena Bapak Ibu, mayoritas manusia melakukan dosa kata Ibnu Qayyim, satu melalui nafsu syahwat. Nafsu syahwat. Ada subhat, ada syahwat. Kalau subhat itu dari pikiran. Islam teh ngaberatkeun, Islam teh mengekang, Quran teu kaharti gitu kan. Itu subhat Pak dina pikiran. Gitu. Ya, yang kedua syahwat. Nah, mayoritas kata Ibnu Qayyim, manusia melakukan dosa melalui nafsu syahwat. Nafsu syahwat itu pemenuhan nafsu perut dan di bawah perut. Makanya dua hal dalam Quran gitu, itu disebut wala taqrobu. Karena harta haram wala taqrobu, jangan dekat. Gitu. Karena zina wala taqrobu zina. Karena kalau sudah dekat mana tahan. Non. Mana nggak bisa nahan Pak. Cenah ieu mah kiai, ieu mah santri, ieu mah ahli ngaji, teu aya kiai santri, teu aya ahli ngaji Pak. Nabi Yusuf wae hampir tergoda ku Neng Eha. Walaula ra'a burhan. Kalau Nabi Yusuf tidak melihat petunjuk dari Allah, sudah kejadian. Pak, berat kene digoda ku setan, berat kene digoda ku istri. Berat kene digoda ku awewe nu kasetanan. Karena cek Nabi Yusuf, inna kaidakunna azim. Godaan perempuan itu maha dahsyat. Makanya bahasanya tindakan antisipatif Pak, Bu. Dari sifat yang kedua sumber dosa namanya serakah, melahirkan sifat maksiat. Kemaksiatan itu lahir dari keserakahan. Tidak cukup dengan yang dimiliki padahal halal. Itu. Ya, makanya lihat Pak. Nu ditewa korupsi teh lain jalma teu boga, leres teu. Lain dia ragap teu aya. Imahna panggung ekrugrung. Nu daharna sahuam-sahuam. Sanes, ternyata rumahnya gedong sigrong, bahkan lebih dari satu, iya kan? Kendaraannya, tanahnya, kenapa? Keserakahan Pak. Terakhir Bapak Ibu sekalian, sumber dari segala dosa yang terakhir adalah sifat hasud. Bu, tadi sombong melahirkan apa? Kapi. Terus serakah melahirkan maksiat. Itu yang ketiga adalah hasud. Hasud. Kenapa hasud sumber dosa? Karena hasud melahirkan kezoliman. Itu cerita
kurban, cerita sejarah kurban dua anak Nabi Adam di surat Al-Maidah ayat 27. Wajlu alaihim naba abnai Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fataqabbala min ahadihima wa lam taqabbal minal akhar qala sa'aqtulannaka innama yataqabbalallah minal muttaqin. Bacakan sejarah dua putra Nabi Adam ketika dua-duanya berkurban, kurban yang satu diterima, kurban yang satu ditolak. Sa'aqtulannaka, saya akan membunuhmu. Lihat Pak, karena kurbannya tidak diterima, Qabil, maka dia merasa iri, dengki dan hasud, sehingga mengungkapkan aku akan membunuhmu, padahal itu saudaranya. Itu saudaranya. Makanya kenapa hasud itu termasuk dosa yang harus dijauhi. Iyyakum wal hasada fa innal hasada yakul hasanat kama ta'kulun nar al khotob. Jauhi sifat hasud. Sifat hasud itu bisa menghancurkan kebaikan sebagaimana kayu bakar hancur dengan api. Karena dengan sifat hasud puncaknya bisa membunuh. Pembunuhan pertama di dunia diakibatkan punya sifat hasud. Minimal Bapak Ibu, sifat hasud itu kalaupun tidak hasud jadi gibah dan namimah. Non gibah mah ngagogoreng, membuli, mencaci. Namimah mah adu domba. Anu diadukeun teh domba atau jalma? Adu domba asli nggak boleh. Gitu, adu domba dalam arti gitu, menjadikan manusia berseteru, bermusuhan juga tidak boleh. Gitu. Bapak Ibu, kita sering berdoa dalam sholat, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Bu, berpikirnya dari akhir. Gusti salamatkan abdi tina siksa neraka jahanam. Itu ujung, Pak. Itu wa min adzabil qabr, siksa kubur. Konon kalau orang disiksa di kubur itu adalah awal mukodimah engke dapat siksa nanti di neraka. Makanya berlindung kepada Allah, jauhkan dari siksa jahanam, siksa kubur, wa min fitnatil mahya, ujian kehidupan, wal mamat, mati Pak. Maksudnya Bapak Ibu gitu wala tamutunna illa wa antum muslimun wal mamat. Bapak Ibu, wa min fitnatil masihid, ada yang menyebut masihid dajjal itu penglihatan. Api dilihat air, air dilihat api. Kebaikan disebut kejelekan, kejelekan disebut orang yang jujur disebut pendusta, pendusta disebut itu Pak. Itu masihid dajjal. Bapak Ibu, hidup itu ujian bukan? Ujian bukan? Ujian bagi suami siapa? Istri. Ujian bagi istri, suami. Ujian bagi suami istri, anak. Ujian bagi anak, orang tua. Wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnah. Aku menjadikan sebagian kalian kepada sebagian kalian lagi itu adalah ujian. Pak, naik bus gitu. Kemudian duduk, eta yang duduk di sebelah urang teh teu sopan, kakinya dikeataskan, ujian, Pak. Jadi ujian itu bukan hanya di rumah. Itu. Aduh, iya mah bareng teh bau kelek ya. Ujian. Pas sholat Allahu Akbar. Aduh, iya mah bau jengkol. Kita jadi ujian, dia jadi uji. Hidup itu kemana-mana, kita di jalan lancar, baik, menurut aturan lalu lintas, ditabrak batur, ujian. Jadi jangan dianggap ujian teh hanya suami, hanya istri, itu hanya anak, Pak. Ngariung ge jeung tatangga ujian. Aduh, ieu mah taina eta alah. Gitu, taina ka halaman urang. Ieu teh kudu dikumahakeun. Itu jadi ujian. Itu Bu, itu tangkal orang lain rambutan ke halaman kita. Tara pernah ngirim rambutan anak ngandauna we barang. Uji. Nah, selamat Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, Rasul pernah lewat ke kuburan. Pak, pernah lewat ke kuburan, ternyata si bigolnya itu, hewan yang ditungganginya itu ternyata seperti yang tidak tenang. Gitu, ya. Kata Rasulullah,
Rasul ada apa, ada apa, ada apa? Kata Rasul itu makam saha. Itu 5 makam. Oh dia mati di zaman jahiliyah. Rasul ada apa ini? Bigolnya kok begitu? Kata Rasulullah, bigol ini mengetahui bahwa yang di dalam sedang disiksa oleh Allah. Nah, sedang disiksa. Kan siksaan di alam kubur itu diketahui oleh semua makhluk illa tsaqalain, kecuali manusia dan jin. Jadi satu apalin. Itu Pak. Makanya tadi kita berlindung kepada Allah dari ujian di dalam kubur. Termasuk Bapak Ibu sekalian, Rasul lewat ke kuburan. Innahuma yu'adzibani, yang sedang dikubur itu dua-duanya sedang disiksa. Wa ma yu'adzibani fi kabir, tapi tidak disiksa karena dosa besar. Kunaon Rasul disiksa? Nah, yang pertama disiksa karena kencing tara omeh. Wer di DPR di bawah pohon rindang. Beres sintre kue tring. Oh, Pak. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, nah yang kedua mah disiksa karena suka namimah dan gibah. Suka namimah teh adu domba. Yang kedua gibah, menjelek-jelekan orang lain. Bapak Ibu, dan namimah gibah itu lahir salah satunya karena sifat hasud. Pak, lamun hasud biasanya kapikiran teh hayang ngagogoreng nu dihasudan. Leres teh Pak. Dalam taraf yang lebih ekstrim itu membunuh. Lamun teh minimal dibuli, dicaci, dimaki, diadu domba Pak. Makanya kenapa tidak boleh gitu? Wa iyyakum wal hasada. Gitu. Oleh karena itu nanti ahli surga itu wa naza'na ma fi sudurihim min gil, maka kami mencabut yaitu dari ahli surga sifat al-gilu. Apa al-gilu? Al-bugdu keheul, wal hasadu hasud. Pak, nu hasud masuk keheul. Kanu dihasudan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada hasud yang boleh, yang dianjurkan. Namanya ghibthah. Hasud yang dianjurkan mah tidak mau ketinggalan dengan kebaikan orang. Batur mah maca Quran unggal dinten sajuz, ari urang mah boro-boro sajuz, Quran dibuka panon nutup, hoyong pisan siga si ibu anu tak eta mah hasud dalam arti tidak mau ketinggalan dengan kebaikan orang. Si bapak itu mah bringka gitu, bringka ditu, bringka dieu, pangaosan di mana bae. Hoyong teuing urang oge tah hasud kanu kitu mah kenging Pak. Itu diperintah sebab termasuk pastabikul khairat. Kan hidup itu hanya 3 ya Pak. Allahumma inni as'aluka ilman nafian. Tiap hari kudu nambah ilmu. Gitu. Masih ingat ilmu yang pokok, ilmu apa? 2, ilmu yang sesuai dengan profesi kita, itu ilmu wajib yang harus ditingkatkan. Gitu. Kalau guru harus meningkat kemampuan mengajar. Ulah tiba heula muridnya datang boloho balik belegug. Berarti kemampuan ngajarnya nggak nambah. Gitu. Kalau pedagang diupdate, gitu Pak. Yang kedua ilmu agama. Ilmu agama. Sabab ilmu agama mah syarat sahna ibadah diterima. Mun wuduna nggak bener nggak akan diterima. Salatna nggak bener, jangankan tidak salat, nggak bener nggak akan diterima. Itu Allahumma inni as'aluka ilman, yang tiap hari harus nambah itu. Yang kedua rizki. Kalau tidak jadi ilmu ya jadi rizki atuh Pak. Rizki maknanya banyak, termasuk juga uang. Gitu, termasuk ilmu. Walaupun gagal jadi ilmu itu rizki. Yang terakhir wa amalan muttaqabbalan. Jadi pahala, jadi ilmu, jadi rizki, jadi pahala. Tiap hari makanya kenapa ghibthah diperintah, panas dengan kebaikan orang, bukan ingin hilang kebaikan itu, tapi kita ingin sama seperti dia, bahkan bisa melebihi. Bapak Ibu, demikian yang bisa disampaikan. Jauhi 3 sumber dosa Pak. Yang pertama apa? Sombong bakal jadi kafir. Yang kedua serakah bakal jadi maksiat. Yang ketiga hasud bakal jadi dolim. Ittaqu dulma, jauhan dolim, fa inna dulma dulumat yaumal qiyamah, karena dolim jadi sumber kecelakaan pada hari kiamat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsira.